Dua peristiwa berbeda terjadi di Indonesia, sama-sama meninggalkan luka dan pelajaran berharga. Dari robohnya reruntuhan pesantren di Jawa Timur hingga kasus keracunan massal MBG di berbagai daerah Indonesia. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab pesantren yang seharusnya menjadi tempat bagi para santrinya untuk menimba ilmu, justru menjadi saksi bilu bagi para santrinya. Inilah kisahnya dalam liputan bertajuk Tangis di Balik Reruntuhan. Pemirsa, sore yang seharusnya penuh doa berubah menjadi malam penuh duka. Di Sidoarjo, bangunan pondok pesantren Al-Quds ini tiba-tiba ambruk ketika ratusan santri tengah menunaikan sholat asar. Dalam sekejap, lantai yang kokoh berubah menjadi puing-puing dan ketenangan berubah menjadi kepanikan. Peristiwa itu terjadi pada Senin sore 29 September 2025 di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah bangunan musola di dalam kompleks pondok pesantren Al-Quds ini tiba-tiba runtuh ketika para santri sedang menjalankan sholat asar berjamaah. Dugaan awal menunjukkan bahwa pondasi dan konstruksi bangunan tidak mampu menahan beban pengecoran lantai atas yang sedang berlangsung. Kini petugas SAR bersama tim evakuasi masih membersihkan reruntuhan dan mengevakuasi korban. Di tengah suasana duka yang menyelimuti lingkungan pondok pesantren tersebut. Seorang pria berusia 18 tahun adalah salah satu korban selamat dari peristiwa robohnya bangunan pondok pesantren Al-Quds ini. Ia mengisahkan detik-detik robohnya pesantren Al-Quds ini. Berikut adalah kesaksian korban. Pertama ada semacam batu jatuh, gak lama ada seperti goyangan seperti gempa. Gempa. Di situ gak ingat lagi, soalnya posisi sudah gak sadar. Sok berapa waktu itu, Mas? Seberapa? Mungkin ke 17. Sok 17 ya. Ada berapa orang waktu itu dan Kurang tahu. ratusan ya? Soalnya kalau teman-teman itu kalau di Horasar itu kebanyakan ada yang ada yang istirahat, yang kerja. Sekarang sudah enakan ya badannya? Lumayan, cuma masuk di rumah bisa jalan. Dari kisah santri yang selamat, kita beralih kepada keluarga yang harus menanggung kehilangan. Seorang ibu korban mengatakan, meski berat, ia telah mengikhlaskan kepergian anaknya sebagai takdir. Satu hari saya masih punya harapan, 2 hari saya agak, ya Allah, ini gimana sekarang ini, kayaknya mustahil ya. Saya ikhlas saja, insya Allah Gusti Allah mungkin mengambilnya dengan cara yang baik, dan insya Allah surga tempat di anak saya, Pak. Saya ikhlas. Kenapa ibu bisa seikhlas itu? Karena Allah mengambil anak saya dengan husnul khotimah, syahadah, dengan menuntut ilmu di pondok pesantren ini, dan juga ya, surga buat dia, Pak.
jam 4 anak saya yang nomor 3 itu bilang, "Bu, ini ada pondokannya Kak Upi roboh." Pertama saya nggak percaya, masa sih Om Upi barusan telepon. Nah, habis maghrib itu nunggu ayahnya pulang, saya langsung bergas ke sini. Apa benar, saya ngecek toh, ternyata benar. Ya Allah Mas, saya nggak tahu robohnya seperti itu, saya nggak kuat nahan teriakan itu supaya Mufi itu bisa mendengar suara saya. Dari situ saya shock gitu, ya Allah. Saya kalau mengingat nggak bisa, sekali nggak bisa nahan nangis saya. Dari reruntuhan bangunan di Jawa Timur, kini kita beralih ke fenomena lain yang tak kalah memprihatinkan. Ya, kasus keracunan makanan MBG sedang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sudah menelan ratusan korban dalam sepekan terakhir. Inilah laporan lengkapnya gelombang keracunan MBG. Waspada di balik nasi kotak. Di Padang, lebih dari 50 orang mengalami gejala serupa. Sementara di Banjarmasin dan Makassar, puluhan siswa sekolah juga menjadi korban. Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SD mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Di Cianjur, Jawa Barat, 78 siswa dari 2 sekolah juga mengalami gejala serupa. Data Badan Gizi Nasional mencatat hingga September 2025 terdapat lebih dari 5.000 korban di 70 lokasi di seluruh Indonesia, terbanyak di Pulau Jawa. Terbaru di Seram bagian barat, Maluku, 232 siswa dari tingkat TK hingga SMA ikut menjadi korban. Umumnya korban mengalami mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan. Penyelidikan dan langkah pemerintah. Hasil awal menunjukkan beberapa makanan MBG tidak disimpan sesuai standar kebersihan dan suhu penyajian. Sejumlah daerah menghentikan sementara dapur MBG untuk evaluasi. Dan pemerintah mengimbau penyajian memastikan makanan dimasak dan disajikan dengan higienis agar kejadian serupa tak terulang. Kasus keracunan program makanan bergizi gratis juga memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa, termasuk di SDN Kebon Manggis 01, Jakarta. Sejumlah orang tua siswa juga memberikan beberapa solusi. Setuju ya Kak, karena kalau untuk makanannya kadang tuh anak-anak kan untuk menunya kurang suka, jadi kadang banyak yang nggak habis gitu, atau anak-anak juga mengeluhkan kayak mama ini aku kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya diberikan uang, mungkin kan kita lebih tahu ya, jadi menu-menu apa yang anak lebih suka di rumah gitu. Jadi kita orang tua ini bisa mengawal menu-menu yang datang per hari ini apa gitu, dilihat dari aroma, dari penampilan, layak nggak untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa sekali. Jadi secara berkala evaluasi dapur itu harus ada gitu. Jadi untuk meminimalisir keracunan massal seperti berita yang kemarin gitu. BGN juga menyatakan sejumlah kasus keracunan MBG di daerah-daerah di Indonesia disebabkan sanitasi yang tidak layak. Banyak kasus terkait gangguan pencernaan disebabkan oleh kualitas air yang buruk. BGN juga berencana mengurangi penerima manfaat dari 1 SPPG. Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air.
Oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galon lah, atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya. Karena di Indonesia kualitas air masih belum rata sehingga kita terapkan kebijakan itu. Kita sekarang tetapkan kebijakan bahwa penerima manfaatnya rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3.000 kalau di SCPG itu ada ahli masak yang bersertifikat. Dua kisah, dua tempat, satu pesan yang sama. Selamatan tidak bisa ditawar. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan kita sesama lebih waspada dalam setiap langkah kehidupan. Kami, saya Hazik Nopal Syafri dan rekan saya Muhammad Alfat Al-Wahid Tamrin, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan tetaplah peduli sesama.